Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'aunillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang saya hormati, jamaah salat subuh yang saya cintai, alhamdulillah bi'aunillah, di pagi hari ini pada salat subuh kita bisa berkumpul untuk kajian rutin kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Semoga langkah kaki kita, waktu yang sudah kita luangkan, tenaga yang sudah kita persiapkan untuk menghadiri kajian dan salat subuh tadi diganti Allah dengan pahala yang berlipat. Salawat teriringi salam terlimpah dan tercurah selalu kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melimpah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah selalu di atas Islam ini, di atas sunnah ini sampai akhir hayat mereka. Bapak, ibu-ibu semua yang saya hormati, materi 3 orang yang doanya mustajab ini saya ambilkan di kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari. Cuma kitabnya enggak tak bawa. Sebenarnya ada, cuma enggak tak bawa. Kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari disebutkan di situ salasun da'awatun mustajabatun lahun. Ada 3 orang yang doanya itu mustajabat lahunna, doanya itu mustajabat, doanya terijabahi, doanya pasti dikabulkan. Sampai dikatakan di hadis la syakka fihin, tidak ada keraguan di dalam doa ketiga orang tersebut, pasti terijabahi. Tentunya selama tidak ada penghalang-penghalang doa, Pak. Karena ada penghalang doa juga. Jadi sebelum saya sampaikan, meskipun disebutkan di satu hadis doanya orang yang mustajab, tapi kadang juga ada penghalang-penghalang doa yang menjadikan doa itu sulit dikabulkan. Sebagaimana kalau kita sholat, ada juga penghalang sholat yang menjadikan sholat tidak sah. Sebagaimana wudhu, ada penghalang wudhu yang menjadikan wudhu tidak sah. Doa pun juga seperti itu, ada penghalang-penghalang doa yang menjadikan doa tidak terkabul. Seperti syirik misalnya, menyekutukan Allah, makan dan minum yang haram. Yang ketiga termasuk mungkin durhaka dengan orang tua dan lain sebagainya. Tapi saya enggak bahas penghalang doa, saya bahas 3 ini saja. Ada 3 orang yang doanya mustajabat. Di samping Rasul mengatakan ad-du'a huwal ibadah, doa niku ibadah. Inna du'a mukhala ibadah, doa itu otaknya ibadah. Artinya semakin jenengan kathah donga oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin cinta. Semakin kita banyak minta sama Allah, Allah semakin senang, Pak.
Beda kalau kita semakin banyak minta kepada manusia, manusia semakin gak suka. Tapi kalau Allah dengan mintain sebanyak-banyaknya malah Allah suka. Karena doa itu ibadah. Kalau jenengan kata ibadah berarti Allah suka. Sama dengan zikir. Zikir itu ibadah. Kalau jenengan banyak zikir berarti Allah cinta. Sama seperti itu. Maka perintahnya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Di samping jenengan berdoa, ternyata jenengan harus hati-hati dengan 3 doa orang ini. Yang pertama adalah da'watul mazlum, kata Rasulullah. Yang pertama doa orang yang mustajab niku da'watul mazlum. Doanya orang yang mazlum. Mazlum niku yang teraniaya. Doanya orang yang teraniaya. Niki mangatos atas niki doa teraniaya niki kata Rasulullah niku mboten-mboten hijab. Sampai ten hadis liyan niku Rasul ngendika, "Ittaqu da'watal mazlum." Takutlah kamu dengan doanya orang yang mazlum teraniaya. Yang teraniaya itu tuhmalu 'alal ghamam. Fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Karena doanya orang yang teraniaya langsung naik ke langit tanpa hijab. Dan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullah azza wa jalla, di saat orang terzalimi niku berdoa karena mungkin merasa terzalimi fisiknya, hartanya maupun hatinya, maka Allah langsung berkata, yaqulullah azza wa jalla la'ansurannaka walau ba'dahin. Allah berkata, aku benar-benar akan menolong kamu wahai orang-orang yang terzalimi walau ba'dahin, meskipun masa telah lewat, meskipun masa telah berlalu. Tidak akan dilupakan oleh Allah. Allah akan mengijabai doa itu. Allah akan menolong orang yang teraniaya itu. Bahkan sampai di hari kiamat pun Allah tetap akan menuntut kezaliman dan penganiayaan yang kita lakukan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan pahala salat kita, pahala puasa kita, pahala bacaan Quran kita habis untuk menutupi kesalahan kita. Bapak Ibu semua yang saya hormati, maka seorang yang dia terzalimi punya 2 pilihan. Satu, memaafkan. Yang kedua, membalas sesuai dengan apa yang dia alami, baik membalas dengan qisas atau yang kedua membalas hanya dengan doa. Nah, ketika orang terzalimi tidak melakukan pembalasan secara fisik, dia dibolehkan oleh Allah untuk melakukan pembalasan dengan doa. Gitu, Pak. Boleh dia melakukan pembalasan dengan doa, minta kepada Allah agar Allah memberikan balasan kepada orang yang menzaliminya. Dan ini yang sangat bahaya dan kita ketahui. Karena Rasul mengatakan isnan, ada 2 dosa niku yu'ajjilahumullah fid dunya, yang akan disegerakan hukumannya Allah di dunia niki, Pak. Sebelum hukuman di akhirat. Jadi dunia dibalas dulu sebelum di akhirat. Yang pertama al-bakhil. Al-bakhil niku doa zalim, apa dosanya zalim. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka dengan kedua orang tuanya. Di hadis lain dikatakan durhaka dengan kedua orang tuanya dan orang yang memutuskan silaturahim. Niku zalim kali durhaka kali orang tua niku. Hukumannya langsung di dunia. Orang itu akan merasakan sebelum dia meninggal dunia. Seperti apa yang dia lakukan. Itu yang pertama. Doanya itu yang zalim niku mustajab. Yang nomor kali da'watul musafir, doanya seorang musafir. Musafir niku ada 2 syarat. Yang pertama, melakukan perjalanan sudah menempuh minimal jarak safar. Yang nomor kali tujuan untuk safar niku bukan untuk maksiat. Niku dikatakan musafir yang dimaksud di hadis tadi.
Jika dua syarat ini terpenuhi, seorang muslim melakukan perjalanan sudah menempuh jarak minimal safar, senomor kali tujuannya untuk kebaikan bukan untuk maksiat, ini doanya mustajab. Karena musafir itu jauh dari keluarga, jauh dari anak, jauh dari istri, jauh dari teman, di sana sendirian. Kalau dia dalam perjalanan tidak di kampung yang terasing, dia sendirian di situ, nggak punya apa-apa, nggak punya teman yang dekat di situ. Disitulah doanya seorang musafir itu terijabahi, karena keterasingan dia di tempat yang dia tinggali atau dalam perjalanan jauh tersebut. Maka Rasul mengatakan doanya saudara kita yang tidak nampak itu terijabahi. Maksudnya seorang musafir itu. Kalau saya perhatikan dalam beberapa riwayat, itu 3 orang musafir yang doanya itu sangat luar biasa sekali. Meskipun setiap musafir selama dia muslim, setiap orang musafir selama dia muslim itu doanya mustajab. Tapi ada 3 orang yang doanya mustajab sekali. Satu, doanya orang yang pergi haji, itu mustajab. Satu, dia musafir. Kedua, safarnya untuk haji. Yang ketiga, doanya di depan Ka'bah. 3. Maka seorang yang pergi haji itu doanya mustajab. Dibolehkan jenengan minta doa kepada seorang yang naik haji, Mas, Pak, Bu, doakan saya di sana agar usahaku lancar, agar ini dan itu. Silakan, nggak apa-apa. Jadi berdoa dengan wasilah orang lain itu boleh, Pak. Dalam Islam itu dibolehkan. Berdoa melalui wasilah orang lain itu boleh, selama tidak ada unsur-unsur pengkultusan. Umar bin Khattab juga pernah minta doa kepada anak kecil. Abu Hurairah juga pernah minta doa kepada Rasulullah. Jadi Abu Hurairah pernah minta doa kepada Rasulullah, di mana Abu Hurairah itu mendakwai ibunya yang non muslim itu enggak pernah berhasil, Pak. Diajak masuk Islam enggak pernah mau, didoakan juga enggak pernah mau. Sampai Abu Hurairah juga sempat hampir putus asa. Ini ibuku tak ajak masuk Islam kok enggak pernah berhasil, saya doakan juga enggak pernah berhasil. Akhirnya dia mendatangi Rasulullah. Abu Hurairah mendatangi Rasul dan bilang, ya Rasul, aku minta permintaan kepadamu. Apa? Doakan ibuku. Doakan ibuku agar dia masuk Islam. Baik, kata Rasulullah. Maka Rasulullah langsung mengangkat tangannya dan mendoakan ibunya Abu Hurairah agar dia masuk Islam. Di saat Rasul sudah berdoa, Abu Hurairah pulang ke rumah. Ibunya sudah berkata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, aku sudah Islam sekarang. Membayangkan itu, mustajab banget itu. Kemudian Abu Hurairah kembali ke hadapan Rasul, ya Rasul, setelah jenengan doakan ibuku masuk Islam sekarang, aku minta lagi permintaan kedua. Apa kata Rasul? Doakan aku dan ibuku. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, jadikan hambamu ini, yaitu Abu Hurairah dan ibunya, menjadikan setiap orang yang melihatnya suka kepadanya. Suka dalam arti bukan suka negatif, Pak. Maka semenjak saat itu, setiap orang itu melihat Abu Hurairah, setiap orang itu bertemu Abu Hurairah, ada rasa suka, rasa senang, tidak ada benci. Ini contoh. Contoh lain seperti para sahabat minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Artinya jenengan berwasilah untuk meminta kepada orang lain berdoa, itu enggak boleh selama tidak ada unsur-unsur syirik. Maka saat ada orang pergi haji, dengan beri titip nih, Pak. Yang kedua siapa? Seorang ulama yang dakwah di tempat yang jauh. Seorang alim, seorang ulama yang dakwah atau safari dakwah di tempat jauh, itu juga mustajab. Satu, dia musafir, dia seorang alim. Yang ketiga, tujuannya untuk dakwah. Maka seorang alim itu seorang alim sendiri itu doanya mustajab, apalagi dia berdakwah, apalagi dia safar tuh. Itu juga mustajab. Yang ketiga, doanya seorang mujahidin, doanya seorang yang berjihad di jalan Allah membela agama, itu juga mustajab. Walaupun sebenarnya doa musafir lainnya
Selama dia muslim niku mustajab semua. Tapi kalau jenengan ada orang musafir terus minta doa, ada orang musafir minta doa tanpa melihat orangnya siapa, gitu. Itu salah. Gitu. Orang sholat, orang poso, orang apa-apa, safar minta doa, Mas, dengake aku. Orang sholat, orang poso, orang apa-apa, dengake kan gitu. Gitu salah niku. Gitu. Sing penting niku muslim, sing penting niku mukmin, yang baik safar jenengan minta doa enggak apa-apa. Sing nomor 3 terakhir niki. Da'watul walidaini ala waladihima. Doanya kedua orang tua khususan kepada anaknya. Niki nomor 3, Pak. Jadi tiang sepuh niku orang tua niku kalau untuk tinggi anak ini mustajab. Maka kalau kita masih punya orang tua niku manfaatke ampun disia-siake. Bahasane ngoten niku. Kalau kita masih memiliki kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya, beruntunglah, di samping itu jalan surga kita, Pak. Yang kedua, itu juga bisa kita gunakan untuk sebagai sarana agar orang tua mendoakan kita. Jangan sekali-kali sampai orang tua itu mendoakan buruk buat kita. Jangan sampai. Karena kalau orang tua itu marah dengan kita, kemudian mengangkat tangan berdoa ya, untuk keburukan buat kita, itu bisa mustajab. Dan bisa kita mengalami itu. Buka'ul walidaini minal uquqi wal kabair, kata Rasulullah di hadis Bukhari itu. Membuat menangis orang tua karena kelakuan kita, karena sikap kita, karena perbuatan kita. Minal uquqi wal kabair, termasuk bagian daripada durhaka dan dosa-dosa besar, kata Rasulullah. Kalau orang tua sudah sakit hati kemudian berdoa begini, itu atas. Kalau orang tua sudah sakit hati kemudian dia itu menengadah tangannya, mengangkat tangannya, doa sama Allah untuk keburukan anaknya itu, maka mengatas bahwa Pak Ibu kalau marah dengan anaknya itu ampun, mengucapkan kata-kata kurang bagus. Teori ini ngonten iku. Mana makal banget nggih. Soleh mawon. Niku teori nggih. Prakteknya nggih angel kok. Praktek anak nakal nggih muni-muni niku. Gitu. Kadang-kadang orang tua enggak sadar ketika anaknya nakal kemudian bilang yang enggak bagus. Ketika orang tuanya itu bilang enggak bagus, ngomong yang enggak baik, itu diijabahi jenengan menyesal di kemudian hari. Anak akan seperti yang jenengan inginkan, yang jenengan doakan itu. Akhirnya susah. Anak setan ya, tadi anak setan tenan nakal tenan repot malam kayak di kemudian hari. Kan ngonten. Jangan doakan keburukan, karena setiap orang tua mendoakan keburukan itu mustajab. Doakan baik-baik saja. Maka ketika ada seorang anak nih, ada seorang anak punya masalah, punya problematika, punya sebuah hajat, dia sudah berdoa berkali-kali toh enggak terkabulkan. Sudah minta doa kepada istrinya yang enggak dikabul-kabulkan. Sudah minta doa kepada anaknya enggak dikabul-kabulkan. Sudah minta doa sama ustadznya yang enggak dikabul-kabulkan. Kemudian dia sudah banyak istighfar, siapa tahu ada dosanya yang dia lakukan juga enggak dikabulkan. Coba sekali-kali datang ke orang tuanya. Datang orang tuanya minta maaf, Pak, Bu, yang ngapunten mboten lepat kula. Kula gadah hajat, kula gadah usaha mangtungake supaya lancar. Saya ada mau safar, mau pergi mencari usaha, doakan Bu, doakan Pak supaya saya dapat usaha di sana. Ketika jenengan minta doa seperti itu, kemudian orang tua mendoakan setiap habis sholat, insya Allah. Tidak menjamin kemudian jenengan didoakan orang tua terus kaya. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi setiap doa orang tua, seandainya takdir jenengan itu miskin, tapi ketika orang tua mendoakan kebaikan buat jenengan, kemiskinan jenengan barokah. Jenengan cukup mawon dalam menghidupi keluarga. Contoh saat ini masa dunia. Kalau jenengan diberikan kekayaan oleh Allah, kaya jenengan barokah. Ciri kaya barokah niku artone niku tinggi dakwah. Artone tinggi kebaikan. Digunakan untuk kebaikan. Niku ciri harta barokah niku mboten iman-iman yang tinggi kebaikan. Karena yakin anfik yunfak alaik. Berinfaklah engkau, Allah akan nafkahi kamu.
Yakin bahwa Rasul mengatakan ma'ana kasat sedekatun min mal, tidak akan berkurang harta lantaran sedekah. Seandainya toh dia miskin pun, tapi Allah memberikan keberkahan hartanya karena doa orang tua. Kadang-kadang Pak, keberhasilan kita itu bukan karena ikhtiar kita yang kuat, bukan karena mungkin kepintaran kita, bukan karena mungkin uang kita yang banyak dalam berusaha. Kadang-kadang keberhasilan kita dalam masalah dunia maupun akhirat itu perantaraan doanya orang lain, doanya orang tua, doanya anak kita, doanya istri kita, ataupun doanya ustadz loh. Cuma kan nggak sadar kita. Sebenarnya kalau kita berdoa sendiri Pak, kita berdoa sendiri pun Allah ijabahi, karena Allah mengatakan ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doaku. Permasalahan Allah itu mengabulkan doa kita dengan 3 hal. Jadi kalau sampai kita sebelum selanjutkan doa orang tua Pak. Yang pertama, Allah ijabahi doa kita sesuai keinginan kita. Ini sing kita harapkan ya ini. Yang diharapkan semua manusia, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau saat kita berdoa, itu yang dikabulkan Allah. Kan nonton toh? Ini yang pertama, ini yang kita inginkan. Itu bisa. Di saat kita meminta sesuatu, Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Baik besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan tuh bukan hak kita untuk menentukan. Tapi pasti Allah kabulkan. Satu, diberikan sesuai yang apa kita minta. Itu yang pertama. Nomor kali, tidak diberikan apa yang kita minta. Saat kita berdoa A atau berdoa B, Allah tidak kabulkan permintaan kita itu, tapi Allah ganti dengan yang lain yang seimbang atau lebih baik. Nah, ini kadang-kadang tiang betul ngertos nih yang digentos. Jaluk ini kok dongane sing kayak iya sing dijaluk niku. Tiang-tiang itu kan manusia itu kan kepengennya sing dijaluk niku sing diparingi. Nah, begitu Allah ganti yang lainnya niku betul ngertos nih. Ini mesti digentos betul ngertos. Jaluk ini kemauan soalnya. Ini kebanyakan gitu. Ketika Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, kadang Allah ganti dengan yang lainnya. Karena Allah tahu seandainya ini saya kabulkan, seandainya ini dikabulkan oleh Allah, jenengan itu jauh dari Allah. Allah sayang sama jenengan. Ini kalau saya kabulkan permintaanmu, kamu lebih jauh dari agama. Maka Allah karena cinta sama jenengan tidak dikabulkan. Karena Allah lebih tahu mana yang terbaik buat jenengan, Allah lebih tahu mana yang lebih baik buat jenengan, Allah lebih tahu mana yang memberikan barokah sama jenengan, Allah lebih tahu mana yang menyelamatkan jenengan dari dunia yang buruk dan akhirat dari neraka. Itu Allah lebih tahu, maka diganti dengan yang lainnya yang seimbang dengan apa yang jenengan inginkan, atau mungkin yang lebih baik malah. Itu nomor kali. Tetap dikabulkan, mung digentos dijoli. Jalui A diparingi C, nyuwun C diparingi A. Cuma kadang-kadang kita ngersul, ya Allah, kok dereng jenengan kabul-kabul ya Allah. Padahal pun digentos ya. Cuma karena manusia itu digenti nggak tahu, ya akhirnya dikira tidak dikabulkan. Saya ada seorang laki-laki ini, pengen istri dia doa, ya Allah, doanya mulu-mulu banget misalnya, ya Allah, jodohkan aku dengan seorang artis Jakarta itu, ya Allah yang cantik itu misalnya kan tadi, sing ayu nih, sing dinok diblok nih kan, misalnya kan tadi itu, sing irungnya mancung putih, dhuwur nih kok, dungon kayak, bayangke tiap dino nonton TV, artinya terus ngertos, artinya itu dungon nih kan tadi itu. Ora dikabul-kabul karo Allah, diganti sing liyane. Ya kan? Ya Allah, jane kepengin artis kok entek kaya ngene tak trimo-trimo lah wis Allah. Misale ngoten niku. Sebenarnya kalau jenengan doa jenengan minta seorang artis yang cantik jelita itu enggak dikabulkan, diganti Allah dengan perempuan lain yang sederhana, wajahnya jauh sekali, nggih. Yang 11 12 wah rada apik niku. Nah, kuwi siji 11 kok. Sebenarnya banget, misalnya nonton itu, jenengan itu mau diselamatkan Allah sebenarnya. Wong masjid gaene ngaji,
Kira njaluke kok bojone artis ayune kaya ngopo. Misalnya ngoten niku. Jenengan enggak dikasihlah istri yang dari pedesaan sana. Nggih, sing kulite rada ireng-ireng jeritan sithik ngono lho. Bahas seperti itu. Tapi ireng manis tau. Ayu jenengan. Cuma karena kita tuh jarang suka dengan yang agak hitam. Sebenarnya manusia itu seleranya beda-beda. Ada yang suka putih, ada yang suka hitam, ada yang suka manis dan sebagainya. Kita merasa ini enggak bagus. Padahal jangan sejak diselamatkan dari kehancuran dunia sampai akhirat. Maka wis enggak dikabulke dungu. Kira tak kayak artis. Yang tak kayak artis kan jenah rusak agamamu. Wis tak kayak iki wae. Seorang perempuan dari pedesaan yang standar, yang biasa, sing penting manut taat karo kowe nrimo apa eneke. Lah ngoten lho, Pak. Anjenengan entuk artis, gajine jelas sebulan gitu tumbas minyak wangine kurang kok. Entek to. Sedangkan nanti juga pengen minyak wangine sing apik to, Pak. Nah, kalau jenengan punya istri yang biasa-biasa aja minyak wangi nggon omah lho. Niku mung nyuwune mesti 5.000, sing 7.000, 10.000 kathak ya. Iya to, sing penting ngiten griya tinggi bojone. Ampun tinggi penjogo, sat nanti sak niku sak liter pabet semprotke gen kabeh mampu nggih niku nggih salah. Nggih. Iki contoh, minyak wangine mahal kok, belum perawatane entek jenengan. Rusak. Mumet jenengan niku. Ternyata ayah ya apa dia ngapot wong ayu niku. Mesti kita dandane nggih kathah begini. Dan itu contoh. Allah enggak menyelamatkan jenengan dari keburukan, maka diganti dengan yang biasa. Yang biasa ayemkan menenteramkan hati jenengan. Nggih, dikei sithik nggih nrimo, diparingi kathah nggih alhamdulillah, guyu gitu. Ngoten mawon nggih. Diperintah nggih manut, patuh, taat. Niku sing ayam-ayamke bojo kan niku. Ketika jenengan masih muda niku ini kalau kita bahas seorang istri jenengan doa minta istri ya. Ketika kita itu masih bujang masih muda itu kepengennya sing ayu terus mboten. Terus toh kita pengen sing ayu wis ayu pokoke. Ayu putih resik ngono wae. Aja putih sapi lho, ora nek lho. Niku nggih kuning langsat lho. Kepengen niku. Begitu jenengan sudah berumah tangga, sudah menikah, sudah punya anak, yang diinginkan cuma satu, taat kali nerimo nih. Ayune rada kering gitu. Terus mboten. Rumah tangga niku tentrem lan tidak niku karena taat dan nerimanya istri kepada kita aja. Wah, ayune kaya ngopo yen enggak taat ora nrimo tukang nuntut jenengan mumet sesuk wis uwanen kabeh rambuté kok. Bahasanya seperti itu ngoten lho. Saking mumet mikirke bojo. Nah, ini kembali ke tadi. Kalau doa kita enggak diterima oleh Allah, Allah ganti dengan yang lainnya berarti Allah sayang sama kita. Allah tidak menyelamatkan kita dari keburukan, maka diganti dengan yang lain. Sing nomor 3, Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan. Allah enggak mengganti yang sesuai dengan apa yang kita minta, tapi Allah itu mengampuni dosa kita. Nah niki sing luwih mboten ngertos tiyang manungsa niki. Jaluke sing pokok dikarepke niku sing dikabulke. Padahal Allah tidak, kalau Allah enggak memberikan apa yang kita minta, Allah enggak mengganti apa yang sesuai dengan apa yang kita minta. Allah mengangkat dosa dan kesalahan kita. Nah kembali ke tadi, khusus doa orang tua kepada anaknya niku mustajab. Maka jangan atas yang donga kali anaknya. Doa baik-baik. Kalau orang tua sudah doa keburukan niku tetap mustajab. Sebelum meninggal dunia, jenengan pasti kena doa tersebut. Saya kisahkan sebuah riwayat tentang Juret. Nggih, Juret jenengan nate mireng insyaallah. Juret niku seorang ahli ibadah, seorang sing salat sunah tiap hari salat sunah niku. Ada di kitab Riyadhus Shalihin, sumber hadisnya dari Bukhari. Bukan lagi Tirmizi, bukan lagi Abu Daud, langsung Bukhari niku. Niku diceritake seorang Juret. Juret niku seorang ahli ibadah. Salat sunah tiap hari. Dia punya surah, punya tempat ibadah sendiri, Pak, yang agak terpencil dari kampungnya. Ya, tiap hari dia salat di situ, Pak. Sholat terus. Oke, sholat sunnah masa saya wajib sholatnya. Suatu hari ibunya datang ke tempatnya Juret untuk satu keperluan. Jadi kalau orang tua datang ke rumah anaknya niku tawadhu. Tawadhunya orang tua itu saat dia datang ke rumah anaknya.
Kalau anaknya datang ke rumah orang tuanya, namanya adab gitu. Terus toh, kalau seorang alim, seorang ustadz niku silaturahim ke rumah muridnya, ke rumah orang muslim lainnya, niku tawaduknya seorang ustadz. Tapi kalau murid datang ke rumahnya ustadz niku adab. Nah ini orang tuanya si Juret mendatangi Juret, dipanggil, ya Juret, wahai Juret, wa huwa yusalli. Ternyata Juret masih sholat, sholat sunnah maksudnya. Pas sholat sunnah niku diceluk niku ditimbali kali ibu, ya Juret niku nggih mireng. Ketika Juret pas sholat dipanggil ibunya, dalam hatinya ya gundah-gulana, yaqulu fi nafsihi, dan Juret itu berkata dalam hatinya batin, sholati wa ummi, sholati wa ummi, sholati wa ummi, sholatku apa ibuku ya, sholatku yang ngoten niku ya. Jadi kusuk itu bukan terus gak dengar apa-apa. Buktinya Juret kusuk kaya apa ya, mireng panggilan ibunya sampai gundah hatinya. Aku sholat apa ibuku, sholat apa ibuku. Ternyata si Juret meneruskan sholat sunnahnya Pak. Ibunya pulang ke rumah. Oh mungkin anakku masih sholat, dia pulang ke rumah. Besoknya ke situ lagi ibunya dipanggil, ya Juret, wahai Juret, wa huwa yusalli. Ternyata si Juret masih sholat sunnah lagi. 2 kali masih sholat sunnah. Itu sholat sunnah ini tunggu banget Pak. Wadah sangat tengok. Karena Juret masih bujang Pak, waktu itu masih remaja. Yang pun gadah istri, gadah anak, sholat terus ngono ora kerja ora apa ya dosa. Gitu. Niku pas bujang ya biasa. Panggil ya Juret. Ternyata Juret masih sholat. Dia bimbang lagi, sholati wa ummi, sholati wa ummi, sholatku atau ibuku. Akhirnya dia teruskan sholatnya. Juret meneruskan sholat sunnahnya. Ibunya pulang. Besok harinya datang lagi, dipanggil, ya Juret, wa huwa yusalli. Si Juret masih sholat Pak, sholat sunnah. Luar biasa nih Juret ini. 3 kali berturut-turut ibunya ke rumahnya, si Juret masih sholat sunnah. Kalau kita nih misalnya ada teman datang ke rumah kita pas sholat duha misalnya, itu pas ngepasi kita sholat duha, biasanya nggak sholat duha itu. Kalau Juret itu 3 kali berturut-turut kok. Ibunya datang masih sholat, ibunya datang lagi masih sholat, datang lagi masih sholat. Berarti memang dia rajin sholat sunnah. Ketika dipanggil yang ketiga kalinya, Juret masih meneruskan sholatnya Pak. Marahlah ibunya. Ternyata orang tua juga, orang tuh bisa ada batas marahnya itu Pak. Marah itu orang tuanya. Dan dia berdoa, ya Allah, anakku jangan sampai meninggal dunia sebelum dia bertemu dengan mumisat. Mumisat itu perempuan pelacur. Perempuan yang suka melayani laki-laki, bahasanya seperti itu. Akhirnya ibunya pulang dan tidak kembali lagi ke situ. Juret tidak tahu kalau ibunya mendoakan itu. Semakin hari Juret semakin melambung namanya karena kebaikannya, karena kesolehannya, karena ibadahnya. Kemudian Allah mendatangkan orang yang tidak suka dengan Juret. Orang itu tidak menjatuhkan Juret. Ini menunjukkan sebuah Juret sebagus-bagusnya orang, sesoleh-solehnya orang, tetap wonten sing boten seneng. Nggih. Sebaik-baiknya orang itu tetap ada orang yang enggak suka. Seorang ustadz, seorang alim, seorang ulama yang hebat pun tetap ada yang enggak suka di kalangan kaum muslimin, tetap ada. Karena ada hasadnya itu. Gitu. Jangankan kita, Nabi Muhammad yang sebagai seorang nabi yang mulia pun sampai sekarang tesih wonten sing mboten seneng. Gitu Pak. Terus mboten. Zaman dulu aja jelas ada mukjizat aja, mukjizatnya nampak, solehnya nampak, akhlaknya bagus, sing mboten seneng nggih kathah. Abu Jahal mboten seneng, Abu Lahab mboten seneng gitu. Ya, contohnya seperti itu. Nah kembali ke tadi nih, akhirnya orang itu yang tidak suka dengan Juret tadi ingin menjatuhkan nama Juret. Piye supaya Juret ini namanya elek di mata masyarakat. Maka dia nyewa perempuan pelacur Pak. Disewa perempuan pelacur yang cantik masih muda. Mbak, kowe iso jatuh ke Juret, iso berzina sama Juret, tak bayar semene. Akhirnya perempuan itu mengiyakan, oh bayarannya gede, oke siap.
Maka kemudian perempuan itu mendatangi Junaid dalam keadaan sholat. Ketika Junaid sudah sholat selesai, didatangi sama perempuan pelacur itu dan diajak berzina. Diajak berzina, saya ngajak itu loh Pak. Lampu hijau loh. Bahasanya seperti itu loh Pak, gitu. Si Junaid menolak, ini akhafu, aku takut kepada Allah. Luar biasa Junaid. Pada tempat ibadahnya itu jauh dari perkampungan ya Pak. Kesempatan ada, gitu. Kesempatan ada, yang ngajak juga masih muda, cantik, gitu. Kan dosa niku terjadi karena satu, kesempatan ada, gitu. Dan kita tertarik dengan dosa tersebut. Terus betul, kan wonten. Misalnya kalau kita bersama teman-teman dengan ustadz, ada perempuan yang mengganggu kita, kita bisa mengatakan ini akhafu, aku takut, wajar. Mengenai ustadz, mengenai koncone, gitu. Kesempatan terang kayak gitu. Nah kalau sendirian di villa, di hotel sendirian, jauh dari teman, jauh dari kawan, ada perempuan cantik terus ajak berzina, masa ini akhafullah. Ya kalau bisa ya alhamdulillah sip niku. Gitu. Kesal ada. Tapi Junaid mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Akhirnya perempuan itu enggak berhasil, Pak. Tapi kan dia itu terngiang-ngiang dengan hadiahnya itu. Akhirnya dia cari perempuan laki-laki sembarangan untuk diajak zina. Siapa yang diajak zina? Penggembala kambing atau penggembala sapi. Maka di hadis itu disebutkan terjadilah perzinahan antara penggembala itu dengan perempuan pelacur cantik tadi, dan hampir tiap hari. Jadi berzinanya di kebun Pak. Jadi berzina di kebun ternyata ya ada riwayatnya itu. Gitu. Riwayat jelek tapi gitu. Jadi itu contoh. Jadi sampai hamil kemudian melahirkan anak, dan kemudian perempuan pelacur itu dengan anak bayinya itu datang ke sang raja saat itu ingin memfitnah Junaid. Ya sang raja, ini Junaid telah menzinaiku dan ini hasilnya anaknya. Sang raja tidak tabayun, langsung suruh pasukannya hancurkan suruhnya, hancurkan tempat ibadahnya, ikat Junaid bawa kemari. Itu efek samping tidak tabayun Pak. Kalau orang nggak tabayun dia efek samping untuk itu enggak. Minta kejelasan dulu, asal bertindak akhirnya melukai orang lain, menzalimi orang lain. Junaid kemudian dipanggil dalam keadaan terikat. Ya sang raja, kenapa jangan memanggil saya? Kenapa ibadahku dihancurkan? Raja bilang, wahai Junaid, kamu keterlaluan, pura-pura ibadah, ahli sholat, malah zina kalau itu. Iki anakmu gitu. Hasil zinamu gitu. Kata Junaid, wahai raja, aku tidak pernah berzina dengan siapapun. Perempuan memang pernah datang ke tempatku, aku tolak. Dan nyatanya ini anaknya, bawa sini anaknya, kata Junaid. Dipangku anaknya sama Junaid. Setelah dipangku, bismillah. Dalam hadis itu disebutkan dipukul perutnya tapi pelan. Dipukul perutnya tapi pelan. Dan si Junaid berkata, bismillah dengan nama Allah, man abuka, bapakmu siapa? Jadi ngomong sama bayinya tadi, bapakmu siapa? Dengan spontan bayi itu ngomong, Ra'il bakar, bapakku penggembala sapi itu. Itu mujizat, itu karomah Pak, ampun ditiru plak nangis bayi ini. Nggih, tiru jenengan sapa bapakmu nangis so. Gitu. Niku si Junaid. Nah, akhirnya dikatakan man abuka, si bayi langsung ngomong, bapakku penggembala sapi tadi. Akhirnya Allah menghukum perempuan tadi dan akhirnya sang raja minta maaf sama si Junaid dan tempat ibadahnya dibangun lagi seperti semula. Kesimpulan riwayat ini adalah satu, sesoleh-solehnya orang, setakwa-takwanya orang, yang wong tua pun dumoelek tetap kena. Terus boten. Tetap kena walaupun ketakwaan itu menjadikan dia diselamatkan dari yang lebih buruk. Allah menyelamatkan Junaid dari hukuman dengan ketakwaannya itu, Allah selamatkan melalui lisan bayi tadi. Yang bayi ini boten ngomong itu Junaid dihukum nih. Gitu. Nah, itu contoh. Itu saja mungkin tausiah saya pagi hari ini. Kesimpulannya ada 3 orang yang doanya mustajab. 1 doanya seorang yang terzalimi, doanya musafir, doanya tiang sepuh jenengan. Sebenarnya masih banyak lagi seperti doanya anak kecil, doanya seorang alim, doa istri kepada anaknya itu juga mustajab. Tapi 3 orang ini yang saya sampaikan aja. Ada khilaf, ada salah, ada kurang dari saya, benar semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu di pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.